Alhamdulillah juga pagi ini update terbaru teman-teman lapangan yang sedang memburu pelaku yang lain. Alhamdulillah pagi ini dapat info, dapat satu lagi yang di Subang. Jadi yang namanya Habibi itu berperan sebagai tim IT-nya bagi sindikat itu, yang dia memiliki kemampuan di bidang apa namanya teknologi informasi. Ya tentu ya, kalau negara ini kan nggak boleh kalah dengan aksi-aksi premanisme itu, cara-cara yang secara otomatis dapat membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita akan menjadi garda terdepan untuk berantas itu. Memang apa yang terjadi di luar Banyuwangi, keberadaan ormas yang, mohon maaf, apa namanya, ada simbol-simbol tertentu yang kemarin viral dibersihkan apa. Kalau di Banyuwangi sih alhamdulillah ya, ormas-ormas yang organisasi masyarakat yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sebelang.com dimanapun Anda berada, seperti biasanya kami selalu menyajikan info-info penting seputar di Banyuwangi khususnya. Dan saat ini kami kedatangan seorang narasumber, orang pertama di jajaran Polresta Kabupaten Banyuwangi, yaitu Bapak Kombes Pol Rama Samtama Putra. Assalamualaikum Pak Rama. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya lelah banget Pak Rama. Ya. Banyak kegiatan berarti ya? Ya. Oke. Seperti yang sudah Anda ikuti di berbagai pemberitaan baik online maupun medsos yang tersebar secara luas, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Mei tahun 2025, di mana jajaran Kapolresta Banyuwangi telah mencetak sebuah prestasi sukses besar dengan mengadakan konferensi pers, yaitu tentang Operasi Pekat Semeru tahun 2025. Nah, ada 25 kasus yang berhasil diungkap, dan itu pun disertai dengan diamankannya 37 tersangka. Kita akan bincang-bincang bagaimana beliau yang berada di jajaran Kapolresta Kabupaten Banyuwangi justru meraih kesuksesan tersebut. Pak, itu gimana kok bisa sukses besar dari beragam kasus yang berhasil diungkap itu, Pak? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita rilis, memang konteksnya adalah penyampaian ke publik hasil Operasi Pekat Semeru 2025. Jadi saya sampaikan Mas Kang Dani bahwa terhadap fenomena pemberantasan premanisme. Jadi khususnya juga ormas-ormas yang premanisme berkedok ormas yang terjadi di luar Banyuwangi ya. Tetapi ini kan sifatnya kan Banyuwangi tentu ada potensi dan ada, makanya operasi ini tergelar secara terpusat kewilayahan. Jadi semua satuan wilayah itu menggelar operasi selama kurang lebih 2 minggu, dimulai dari tanggal 1 Mei sampai dengan 14 Mei kemarin. Sasarannya adalah segala bentuk tindak pidana ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Artinya khusus kepada perkara-perkara yang membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi memang sasarannya itu pertama itu diklasifikasikan dengan karakteristik gitu ya. Umumnya itu operasi pekat itu molimo itu. Ada maling, ada mabuk, ada perjudian, ada. Tapi untuk yang kali ini memang lebih orientasi dititik beratkan pada kasus-kasus kekerasan. Jadi mulai dari kekerasan antar kelompok, gangster, kemudian termasuk perguruan silat, termasuk debt collector, termasuk ormas yang melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu iklim investasi. Itu semua menjadi sasaran, termasuk juga kasus-kasus kekerasan lainnya, pengeroyokan, penganiayaan. Nah, kemarin itu memang
ada beberapa perkara yang posisi tersangka ini bisa diibaratkan kabur, lari, DPO, itu semua kita inventarisir, lalu kemudian dijadikan target operasi. Ya. Jadi sebelum operasi itu dimulai, kita menyelenggarakan yang namanya latihan praoperasi. Jadi itu bagaimana teknis, cara bertindak, segala macam, penentuan sasaran. Sehingga begitu berlaku, operasi dijalankan, tiap hari kita ANEF. Artinya terhadap target-target operasi ini mana yang belum tertangkap. Itu bagi Satreskrim maupun jajaran Polsek yang memiliki tanggungan TO itu memang dimaksimalkan upaya untuk pengejaran. Dan alhamdulillah seluruh TO 100% target terpenuhi dan terungkap. Termasuk tambahan-tambahan target non-target. Jadi non-target itu ibaratnya terjadi pada saat peristiwa itu terjadi pada saat berlakunya operasi. Nah, artinya tidak di TO dari awal, tetapi ada kejadian, nah itu kita gerak cepat. Dan sehingga bisa mengungkap alhamdulillah 25 perkara dengan 37 tersangka. Memang yang menarik di situ satu kasus yang terjadi di April 2025 yang di Glenmore itu, yang dengan modus satu sindikat dari luar daerah, khususnya dari Bekasi sana, datang ke sini untuk melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan. Yang sudah kami sampaikan pada saat rilis kemarin. Dan ini alhamdulillah juga pagi ini update terbaru, teman-teman lapangan yang sedang memburu pelaku yang lain, alhamdulillah pagi ini dapat info, dapat satu lagi yang di Subang. Jadi yang namanya Habibi itu berperan sebagai tim IT-nya bagi sindikat itu, yang dia memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi. Karena memang ini sebenarnya otaknya ini kan antara pelaku dengan si korban ini punya kenal di Facebook. Jadi si korban ini menganggap bahwa si tersangka ini menganggap bahwa korban ini memiliki keahlian untuk main kripto. Jadi si tersangka ini ya mungkin investasi ya. Modusnya ya. Iya, investasi dengan harapan ada profit, ternyata nggak ada profit, akhirnya jengkel, membuatlah skenario untuk menyamar sebagai ngaku-ngaku sebagai polisi, datang kemudian melakukan ya bisa dikatakan penyekapan ya, karena tangan diborgol, kemudian diintimidasi, kemudian juga barang-barang milik si korban diambil, termasuk motor, STNK, BPKB. Langsung hari itu juga dipanggilkan kawanannya untuk dibayar seolah-olah untuk mengganti kerugian. Kemudian rekening ATM juga demikian diminta kode atau password IMEI-nya, kemudian ditransferkan ke. Jadi semua sudah kita inventarisir dan kita amankan beberapa barang bukti termasuk hasil kejahatannya, dan ini akan terus kita buru pelaku yang lain karena ada potensi keterangan sementara kejadian tidak hanya di Banyuwangi saja. Nah, itu untuk memudahkan modus operandinya oknum-oknum tersebut, dia seperti apa untuk merekayasanya itu? Iya, jadi dia seolah-olah satu tim gabungan gitu ya, mengaku dari kepolisian, melakukan berpakaian lengkap itu ya? Iya, berpakaian lengkap, pangkat kompol itu, namanya Anwar itu kalau nggak salah itu. Itu pertama kronologi datang itu tahu-tahu ketok masuk, yang bersangkutan korban ini tidur, ya ditemui oleh istrinya, kemudian dijelaskan bahwa kami dari kepolisian, bla 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 bla, mana suamimu? Kebetulan korban lagi tidur, ditarik, kemudian langsung diborgol, diintimidasi, dan itu tadi barang-barang dikumpulin, HP, laptop, barang-barang hard disk macam-macam itu diamankan, kemudian dibawa pergi, itu sehingga kemudian terus korban ya melapor ke Polsek. Hanya ketangkap itu ya? Ya. Dan dari 25 kasus dan dengan 37 tersangka tadi, disebutkan lebih bernuansa cara-cara premanisme ya. Premanisme. Nah, untuk Pekat, kira-kira sejauh mana sih tingkat bahayanya di tengah kehidupan masyarakat dengan praktek-praktek premanisme itu?
Ya tentu itu meresahkan ya, khususnya praktik-praktik apa namanya dekolektor yang proses penagihan tidak menggunakan cara-cara yang baik, dengan kasar, cenderung maksa, meras, ancaman, bahkan kekerasan fisik juga. Nah, itu kemarin ya kita ungkap salah satunya itu. Jadi ada modus apa namanya, bukan modus, ya debt collector memang, tetapi seolah-olah membawa surat perintah untuk melakukan penarikan kendaraan di jalan sampai korban ini diturunkan di jalan, dibuang ya? Iya, dibuang di jalan, terus mobil motor kendaraannya itu dibawa, ternyata nggak masuk ke leasingnya juga, dilempar lagi ke orang. Nah, itu. Jadi itu memang cara-cara seperti itu kan meresahkan. Kemudian juga konteks antar kelompok ini yang lagi kan, makanya kita terus akan mitigasi lah. Mudah-mudahan nggak sampai terjadi. Makanya kita rutin patroli, kemudian silaturahmi ke tokoh-tokoh masyarakat. Ini ya supaya masyarakat itu tidak terganggu dengan gerombolan-gerombolan, terus perkelahian. Perburuan itu yang meresahkan itu. Itu. Ya, terus gini ya. Kalau seperti yang kita lihat di berbagai pemberitaan ataupun lewat TV ya, dan online, itu kan di berbagai daerah sudah, terutama jajaran Polres di masing-masing daerah itu kan sudah menyatakan perang terhadap premanisme ya. Bahkan ada atribut-atribut yang sudah dibongkar kan sebagai poskonya. Nah, dengan 25 kasus ternyata lebih banyak bernuansa premanisme ya. Apakah dengan demikian jajaran Polresta Banyuwangi ini menyatakan perang terhadap premanisme atau bagaimana, Dan? Ya tentu ya, kalau negara ini kan nggak boleh kalah dengan aksi premanisme itu. Cara-cara yang secara otomatis dapat membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita akan menjadi garda terdepan untuk berantas itu. Memang apa yang terjadi di luar Banyuwangi, keberadaan ormas yang mohon maaf ada simbol-simbol tertentu yang kemarin viral dibersihkan apa. Kalau di Banyuwangi sih alhamdulillah ya. Ormas-ormas yang organisasi masyarakat yang seperti itu, saya selalu menghimbau kepada para ketua, para ini. Ya, ormas itu dikembalikan kepada visi misinya lah. Kan ormas ini kan ada klasifikasi ya, terdaftar di Kemenkumham atau terdaftar di Kesbang Polinmas. Sehingga apa yang menjadi ADART, visi misi, tujuan dibentuknya ormas itu, alhamdulillah sih kalau untuk di Banyuwangi ormas-ormas yang besar ya, kayak Pemuda Pancasila, mohon maaf kayak kemarin KPPI. Saya pikir orientasinya bagus ya. Tujuannya, goalnya adalah sebagai wadah untuk para kader berkumpul untuk lebih banyak kegiatan sosial sebenarnya, membantu masyarakat. Jadi yang kita harapkan seperti itu. Keberadaan ormas memang optimal membantu masyarakat kan gitu. Dan alhamdulillah di Banyuwangi itu. Dan kalau tadi disampaikan oleh Pak Kapolres ya, bahwa dari 25 kasus yang berhasil diungkap itu kan hanya diurai atau diprogramkan dalam beberapa minggu ya. Iya. Nah, itu dengan berhasil menjaring 37 tersangka. Iya. Nah, artinya di sini untuk kedepannya pasti ya setidaknya mempertahankan untuk target-target tertentu dalam operasi serupa. Ataukah sudah ada mungkin skema tanda-tanda bahwa nanti ada banyak jenis-jenis kejahatan di masyarakat juga akan masuk dalam target operasi Pekat Semeru ini? Ya, di kita ini ada peraturan ya, Perkap Kapolri itu terkait dengan manajemen operasional Polri. Jadi ketika ada target dalam masa operasi, memang itu tersistematis kan ini. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sebelum pelaksanaan juga ada latihan pra-operasi, kemudian pada saat pelaksanaan juga demikian. Setelah itu ada evaluasi, ada supervisi. Karena itu menyerap anggaran kan gitu kan juga. Nah, setelah berakhirnya operasi Pekat Semeru 2005 yang ke tahap 2 ini, kita lanjutkan dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Artinya KRYD itu kegiatan-kegiatan kepolisian tetap fokus ke sana, cuma tidak dalam masa operasi, tetapi itu menjadi
fokus juga kegiatan rutin yang ditingkatkan judulnya. Jadi masih menjadi target. Artinya Polri dalam hal ini Polresta Banyuwangi juga berkomitmen terhadap premanisme, aksi-aksi kekerasan yang membuat masyarakat itu resah, itu tetap kita fokus sampai kapanpun. Prioritas. Ya. Oke. Dan sebelum kita lanjutkan dan kita seruput dulu kopi khas sebelang.com. Ini rasa Arabica, ini asli Banyuwangi. Monggo dinikmati dulu. Bismillah. Dan kita kembali ke fokus ya. Di Banyuwangi ini kan ada 25 kecamatan ya. 25 atau 26? 25. 25, oke. Artinya pasti antar kecamatan itu daerahnya beda-beda tingkat atau potensi dari kejahatan. Nah, kira-kira dari 25 kecamatan ini, kecamatan mana yang menurut pandangan pantauan Polresta Banyuwangi ini yang paling dianggap rawan atau berbahaya? Ya, semua wilayah memang karakteristiknya kan beda-beda, tapi secara umum masyarakatnya kan sama. Jadi Banyuwangi ini kan terkenal dengan kemajemukannya ya, banyak, ada suku Jawa, ada suku Osing, ada suku Madura. Memang ada di beberapa daerah tertentu ada yang lebih dominan suku apanya gitu kan. Tetapi prinsipnya dalam mengelola Harkamtibmas, saya selalu tekankan Kang Denny ke teman-teman Kapolsek, ke jajaran anggota Polres. Kita ini kan memiliki tugas pokok sesuai dengan amanat Undang-Undang Kepolisian itu kan, pertama memelihara keamanan dan ketertiban, kemudian penegakan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman kepada masyarakat. Jadi kalau sedikit saya ulas, saya itu menganalogikan filosofi pohon beringin, itu yang selalu saya sampaikan, dikaitkan dengan korelasi tupoksi kita, yang gitu. Jadi pohon beringin itu berarti menjadi akar yang kuat. Pertama akar yang kuat itu berarti fungsi deteksi dininya, fungsi cegah dininya terhadap potensi gangguan Kamtibmas itu harus kuat. Ini diemban oleh teman-teman intelijen dan Binmas, yang gitu. Jadi ada fungsi preemptif dan fungsi preventif. Jadi preventif itu dalam mengantisipasi, mengelola, ya kita patroli. Ya. Kemudian cegah dini, deteksi dininya ya teman-teman Intel, teman-teman Babin Kamtibmas, sering-sering sambang, binlo, door to door, macam-macam. Nah, ketika potensi ambang gangguan ini menjadi gangguan nyata, maka naik lagi pohon beringin itu ada batang yang kokoh. Ya. Itu artinya ranting-ranting juga. Batang yang kokoh itu penegakan hukum. Nah, penegakan hukum. Artinya begitu ada peristiwa pidana, ya kita berupaya maksimal untuk melakukan penegakan hukum secara profesional, prosedural, dan tentu harus memiliki legitimasi masyarakat. Artinya memiliki dukungan publik. Legitimasi publik itu diperlukan. Sehingga pada akhirnya nanti pohon beringin itu kan daunnya kan rindang. Ya kan, orang kalau berteduh itu adem, pelindung, ya, itu sebagai wujud bahwa Polri memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan itu dapat terwujud. Nah itu semua wilayah kita upayakan seperti itu. Jadi tugas polisi sesuai dengan tupoksinya itu, sehingga memang kalaupun ada peristiwa-peristiwa yang itu tidak bisa didudukkan, dimediasikan di tingkat bawah, teman-teman 3 pilar, kemudian berpotensi menjadi berujung pada laporan polisi, ibaratnya gitu kan. Nah itu cari lapor. Nah itu tentu tetap profesional prosedural, kita harus lakukan penegakan hukum, memproses gitu kan. Tahapannya lidik, sidik. Adapun juga potensi-potensi fenomena yang membuat masyarakat merasa terganggu, tapi tidak dalam konteks kewenangannya Polri misalkan, itu kewenangannya pemerintah daerah misalkan. Nah itu kita juga ikut bersama-sama memberi masukan, memberi saran supaya ada tindak lanjut. Ibaratnya itu kewenangannya dinas terkait misalkan kan itu. Nah, itu kita akan sampaikan. Sehingga harapannya memang tidak ada potensi masalah itu terjadi di tingkat bawah. Seandainya jadi kayak contoh ini viral kemarin yang di Muncar gitu ya, itu orang buang sampah ke laut misalkan. Itu Kapolsek langsung saya telepon, itu Kapolsek coba
nggak bisa ya itu dilakukan upaya-upaya mitigasi, intervensi, ajak 3 pilar, ajak Forkopimda untuk apa sih yang terjadi di sana itu, apakah budayanya yang seperti itu, atau karena sarana prasarana, atau karena memang nggak ada yang ngangkut. Tapi alhamdulillah setelah viral itu rame-rame turun Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek dengan 3 pilarnya itu rupanya harus ada penjemputan, misalkan sampah ini petugas yang ngambil, nah itu sudah diakomodir. Nah, sehingga tinggal dibuatin sarana semacam tempat penampungan sementara buat bak, sehingga sampah itu tidak jatuh ke laut. Karena kan sampah kalau sudah masuk ke laut itu kan ya sangat mencemari, dan itu menjadi kita ini sedih gitu. Punya destinasi wisata yang perairan yang banyak dikunjungi wisatawan baik lokal maupun, kalau lihat sampah kan agak ini juga, padahal potensinya kan luar biasa, airnya jernih, kelihatan dalam, koral apa segala macam. Kalau ada sampah itu kan seperti gimana gitu. Nah, itu kan hal-hal yang ibaratnya kita bantu untuk mencarikan solusi. Oke, saya tertarik dengan tadi sebuah makna yang tersirat di balik filosofinya pohon beringin. Begitu menarik, saya tertarik dengan itu. Nah, saya teringat dengan tagline-nya Polri. Tagline-nya itu Polri untuk masyarakat. Tentu tidak ada seorang pun yang menginginkan untuk berbuat jahat dengan sengaja atau ingin menjadi korban kejahatan. Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak merebak terjadinya pekat ya, ini penyakit masyarakat ya berupa kejahatan itu. Kira-kira ada nggak sesuai dengan tagline-nya Polri untuk masyarakat mengantisipasi segala bentuk potensi apapun yang mengarah kepada kejahatan? Ya, makanya memang kan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sebuah peristiwa kejahatan itu kan macam-macam kan ini. Ya, ada faktor penarik, ada faktor pendorong. Penarik itu artinya dari dalam, sehingga orang itu melakukan perbuatan. Pendorong itu artinya dari luar, sehingga orang itu melakukan perbuatan. Jadi ada faktor eksternal, internal. Dari internal misalkan kondisi ekonomi, karena kebutuhan terpaksa. Kalau dari luar itu kadang pengaruh lingkungan, ajakan, macam-macam lah itu. Sehingga memang memutus mata rantai atau paling tidak meminimalisir angka kejahatan itu juga tidak bisa juga serta-merta di Polri saja. Makanya kita punya tugas yang saya sampaikan tadi, teman-teman Babin Kamtibmas itu kan mengajak, memberikan penyuluhan, ikut door to door, sambang dari rumah ke rumah ke tokoh-tokoh masyarakat. Intinya mengajak masyarakat untuk menghindari hal-hal yang menjurus pada satu perbuatan pidana. Itu kan bagian dari kita mengupayakan meminimalisir angka kejahatan itu sendiri. Kemudian juga fungsi preventif, apa itu patroli, keberadaan anggota di tengah-tengah masyarakat untuk mengamankan, untuk mengantisipasi, karena kan ada kejahatan itu terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Artinya kita keberadaan di situ itu menghilangkan kesempatan kan gitu kan. Itu terus kita lakukan. Nah, itulah kenapa termasuk juga satu lagi program unggulan, bukan unggulan ya, maksudnya bagaimana kita mengimplementasikan bahwa Polri ini untuk masyarakat. Saya pribadi juga membuka layanan Wadul Kapolresta itu kan prinsipnya kan kita menyerap belanja masalah. Kita ingin tahu masyarakat ini ingin menyampaikan aduan, menyampaikan mungkin kritikan juga boleh, ataupun butuh informasi pelayanan. Itu kami buka ini handphonenya. Berarti nanti kita buka lebih luas nanti secara khusus Wadul Kapolresta itu. Ya. Nah, itu singkat aja ya. Ini Wadul Kapolresta ini handphonenya. Ini Mas Denny. Semua WA tidak pakai operator, tidak pakai admin, langsung saya pegang, dan ini 24 jam. Jadi ini semua masyarakat WA sudah kita klasifikasikan. Setiap bulan kita ANEF ini. Artinya masuk 1 bulan kemarin itu hampir 60 berapa gitu, 65 tepatnya itu terklasifikasi. Jadi
separuh sekitar 25 itu permintaan ataupun informasi layanan. Ngurus SIM itu apa syaratnya, SKCK itu seperti apa, kalau sifatnya informasi layanan. Kemudian ranking keduanya itu pengaduan tentang gangguan Kamtibmas. Ada kemacetan, ada apa namanya itu pelanggaran, orang banyak melakukan pelanggaran lalu lintas. Kemudian ada balap liar, ada ya macam-macam. Itu gangguan Kamtibmas itu pengaduan Kamtibmas sekitar 15-an kalau nggak salah. Kemudian disusul pengaduan tentang penanganan perkara, yang ditangani oleh Polsek, yang ditangani oleh Reskrim, mungkin mandek atau telat. Nah itu kalau itu di grup ini juga langsung semuanya itu saya balas, saya terima kasih informasinya kita dan itu langsung saya teruskan. Ada grupnya di sini dengan pihak-pihak terkait ya. Yang ada di dalam sini. Ini grupnya itu Mas Denny, apa namanya, berisi tentang Kabak Kasat Kapolsek itu. Ini grup. Nah, ini isinya ini. Jadi tinggal tindak lanjut. Iya, tindak lanjutnya. Jadi setiap ada informasi atau yang masuk saya teruskan di grup ini, dan di grup ini saya kirim terus tindak lanjutnya langsung. Ini wujud ataupun bagian dari ikhtiar kami untuk apa ya? Ya selain mendekatkan diri pada masyarakat, mencoba untuk Polri untuk masyarakat tadi itu, bahwa tagline-nya ya. Iya, tagline yang Kang Denny sampaikan itu. Sehingga di situ harapan kami masyarakat terjawab. Masyarakat juga ketika mengadukan sesuatu itu berharap sesuatu dari Polri, kita bisa berbuat untuk memberikan itu. Nah, untuk masyarakat bisa menghubungi itu pakai nomor khusus atau bagaimana? Ini nomor 0821, nanti mungkin bisa disampaikan. Ya, ditulis. Iya, ditulis 0821 3066 2001. Nanti bisa dimunculkan ya, dimunculkan. Jadi itu yang WA ya, WA. Kemudian ada juga ada juga call centernya 110. Nah, ini kesempatan yang baik juga masyarakat jika mengalami gangguan Kamtibmas, jika mengalami hal-hal yang membutuhkan kecepatan respon aparatur Polresta Banyuwangi dan jajaran. Baik, Dan, kira-kira untuk layanan tersebut ini menggunakan pulsa atau bagaimana, Dan? Ya, kalau yang handphone ini kan ada 2. Jadi bukan 2, maksudnya pelayanan itu kalau WA itu pakai nomor yang tadi saya sebut 0821 3066 2001 atau telepon bebas pulsa 110. Nah, itu bisa langsung diterima oleh operator, nanti mengadukan apa itu bisa langsung disambungkan, diteruskan kepada jajaran atau sesuai dengan bidang kewenangannya untuk tindak lanjutnya. Itu bisa Mas Denny 110. Kadang kita tes ya. Oke. Nah, pemirsa, ayo kita lihat. Ini tes langsung, Pak Kapolres langsung yang ngetes ini. Tinggal 110. Selamat datang di layanan polisi 110. Segala bentuk penyalahgunaan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Untuk berbicara dengan petugas, tekan 0. Kita tekan 0 karena mau bicara dengan operator. Selamat siang dengan 110 Polresta Banyuwangi. Ada yang bisa kami bantu? Ya, ini dengan Pak Kapolres langsung. Siapa ini operator? Siap, kemudian operator Ega Safil, kemudian pasien. Perintah kemudian. Oh iya, ya tetap standby. Kalau ada pengaduan di 110, tindak lanjuti, didatakan, teruskan ke SAT atau Polsek untuk segera respon tindak lanjutnya. Ya, makasih. Ya. Nah, ini kadang masyarakat juga kemarin ada wadul WA di Wadul Kapolres. Pak Kapolresta, saya mengalami pengancaman. Saya butuh nomor emergensi cepat. Kira-kira saya harus menghubungi siapa? Saya bilang, ya sudah betul. Ini WA Wadul Kapolres. Ini saya langsung dengan Kapolres. Baik, Bapak dengan siapa? Terus saya bilang, ada juga yang 110. Nah, dia mengatakan itu mati Pak Kapolres, padahal ya enggak. Enggak, mungkin dia belum pernah mencoba. Ini kesempatan tadi saya sampaikan tadi. Tinggal 110. Kalau mau klik 0. Jadi 0 itu langsung tersambung dengan operator. Artinya di sini
masyarakat Banyuwangi siapapun suatu waktu ini ke 24 jam. 24 jam. Berarti 24 bisa jam. melaporkan peristiwa dalam waktu 24 Betul, jam itu. betul. Ya. Jadi kalau mengalami emergensi, kan tadi udah disampaikan, kalau hoax atau prank itu ada konsekuensi. Itu ngerjain namanya itu. Ya, Kan itu. ngeprank. Jadi kalau memang betul-betul mengalami peristiwa atau melihat kejadian dan membutuhkan kecepatan, ini silakan bebas pulsa 110 tadi. Oke, nah ini kesempatan untuk masyarakat ya mencoba dan sekaligus wadul secara langsung lewat layanan 110 ke Polresta Banyuwangi. Terus gini Dan, artinya dalam wadul Kapolresta itu semua persoalan itu bisa disampaikan kepada masyarakat ya, melalui WA yang sudah disiapkan nomor khusus tersebut berarti ya? Betul. Nomor khusus itu kan sudah kita ini expose di IG Polresta, kemudian di apa medsos, supaya masyarakat juga ini, dan beberapa tempat sudah kita pasang banner. Ya alhamdulillah sejauh ini sih kami berupaya untuk memberikan respon dan banyak juga yang sudah mengapresiasi, terima kasih. Hanya itu apa namanya yang membuat kita juga tetap semangat untuk memberi pelayanan pada masyarakat. Oke Dan, sebelum saya akhiri mungkin ada pesan-pesan baik itu menyangkut bagaimana menyadarkan masyarakat supaya tidak berbuat kejahatan di tengah masyarakat yang meresahkan tentunya bagi masyarakat yang lain. Terus berikutnya termasuk fungsi utama daripada layanan khusus tentang wadul Kapolresta tadi. Monggo Dan, sampaikan. Ya, saya pikir di Banyuwangi ini insya Allah alhamdulillah cukup kondusif ya, karena memang seperti yang apa namanya sering disampaikan kalau Ibu Bupati memberi sambutan pemaparan bahwa tingkat Gini rasio di Banyuwangi ini cukup rendah se-Jawa Timur. Kalau nggak salah 0,312%, artinya apa namanya ketimpangan itu sangat rendah antara si kaya dan si miskin. Dan itu tentu indikatornya adalah pendapatan per kapita masyarakat apa namanya bisa dibilang tidak terlalu mengalami inilah. Ya memang ada beberapa yang tingkat kemiskinan apa segala macam itu memang ini ya. Cuma ini kan semua berpengaruh dan berpotensi kepada apa namanya perilaku. Ya alhamdulillah untuk di Banyuwangi ini angka kejahatan khususnya konvensional seperti pencurian motor apa itu minim ya. Minim ini kan berarti tingkat kesadaran masyarakat itu apa namanya untuk melakukan perbuatan melanggar itu kecil gitu, kecil. Hanya memang kasus yang paling banyak kan ini penganiayaan ya, seperti itu, penipuan, penggelapan. Nah, tentu saya mengimbau kepada masyarakat apabila mengalami gangguan Kamtibmas, tadi sudah saya share nomor wadul Kapolresta, tentu mari kita berjaga sama-sama situasi kondusivitas ini dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan khususnya anak-anak muda, anak-anak pelajar, perbuatan yang kontradiktif gitu ya, yang itu dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga. Oke pemirsa, kalau kita bisa memaknai bahwa orang berbuat jahat itu ada 3 penyebab ya. Pertama karena sifat atau perilaku atau tipikal. Kedua karena keterpaksaan. Dan ketiga ini karena adanya kesempatan. Nah mudah-mudahan sejauh mungkin, semampu mungkin kita akan menghindari untuk berbuat jahat, apalagi merugikan bagi pihak-pihak yang lain. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kapolresta Banyuwangi barusan ini akan bermanfaat. Dan jangan lupa jika ada persoalan apapun di lingkungan Anda, bisa langsung wadul kepada Kapolresta Banyuwangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kapolresta.